Hai, selamat datang lagi di channel aku. Ruang kecil buat kamu yang mungkin lagi butuh sesuatu untuk didengar. Di sini aku bakal cerita tentang hal-hal random, hal yang mungkin juga pernah kamu rasain, dan lewat cerita-cerita itu aku cuma mau bilang satu hal, kalau kamu gak sendirian di dunia ini. Hari ini aku mau cerita tentang seorang aku yang berusaha bertahan dari rasa kecewa. Siapa sih di sini yang gak pernah ngerasain kecewa? Kayaknya gak ada kan? Termasuk aku sendiri yang ngerasain banyak luka karena kecewa sama hal-hal yang terjadi dalam perjalanan hidupku. Entah itu dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang masih belum bisa aku lupain sampai hari ini. Kecewa itu salah satu penyebab luka yang susah banget sembuhnya. Karena kecewa itu awalnya emang datang dari rasa percaya. Percaya sama sesuatu yang udah kita bayangin akan berjalan baik, tapi malah sebaliknya yang kita terima. Dan secara pribadi, buatku sendiri kecewa itu ya luka. Kalau aku ingat lagi diri aku yang dulu, aku emang pada dasarnya bukan manusia yang gampang percaya sih sama sesuatu. Entah itu seseorang atau sebuah harapan. Tapi kadang mungkin ya ada beberapa hal yang cukup bisa aku terima dalam hidupku. Aku bisa kasih contoh kayak seseorang mungkin. Di satu sisi, aku bisa nerima dia dalam hidup aku. Aku bisa kasih dia ruang untuk jalan bareng di jalan yang sama. Aku kasih dia tempat buat nemenin langkah aku, dan aku juga punya ruang di hidupnya dia. Bisa dibilang kita saling dukung gitulah. Tapi, apa aku percaya sama dia sepenuhnya? Jawabannya ya enggak. Kenapa? Karena itu adalah cara aku buat nyelamatin diri dari rasa kecewa. Dan gimana caranya aku hidup dengan menghindari perasaan kecewa itu adalah dengan aku berhenti percaya. Sesederhana itu dan seberat itu. Aku milih untuk berhenti naruh harapan ke orang lain. Aku berhenti mikir bahwa semua akan baik-baik aja. Aku berhenti berharap kalau aku tulus, orang juga akan tulus sama aku. Karena terlalu sering kecewa bikin aku sadar, rasa percaya itu bukan hal yang bisa aku kasih sembarangan. Bahkan mungkin sekarang aku udah gak bisa kasih itu sama sekali. So, akhirnya hidup aku jadi flat. Gak ada lagi cinta yang aku taruh sepenuh hati, gak ada lagi ekspektasi, gak ada lagi ruang buat orang lain bisa benar-benar masuk. Yang ada cuma aku, dan cara aku bertahan dari rasa kecewa itu. Tapi, aku masih ngizinin orang lain masuk sih sebenarnya. Cuma mungkin hanya sekedar masuk ya, bukan yang punya banyak akses untuk dia menata ruang yang ada. Tapi ini bukan berarti aku gak mau ngerasain cinta lagi. Tapi karena aku gak percaya cinta itu benar-benar ada buat aku. Atau kalaupun ada, aku gak yakin bisa nerima itu. Karena di kepalaku sekarang, semua hal yang datang pasti akan pergi. Semua yang tadinya baik pada akhirnya akan berubah. Karena gini ya, buatku kalau ada orang yang mau stay sama aku, ya oke. Tapi kalau dia milih buat pergi, aku juga gak akan nahan. Mungkin setelah dengerin ini, buat orang lain aku lebih kelihatan pasrah. Kelihatan gak mempertahankan sesuatu yang harusnya aku jaga. Padahal kenyataannya tuh aku cuma capek. Dan aku ngerasa hal-hal kayak gini tuh cuma akan buang waktuku untuk sesuatu yang milih pergi. Dan logika aku mikirnya gini, kalau dia emang pengen stay sama aku, harusnya dia gak pergi dong. Tapi kalau suatu hari nanti ada seseorang yang cukup sabar, cukup kuat, dan cukup bodoh untuk tetap bertahan, untuk tetap berdiri di luar tembok yang aku bangun tinggi-tinggi ini, mungkin aku akan coba buka sedikit celah. Kasih dia kesempatan untuk menata ruang yang kosong itu. Gak banyak, gak sepenuhnya juga. Cuma sedikit ruang kecil untuk percaya bahwa mungkin aku masih bisa dicintai. Meskipun aku sendiri belum yakin sih. So sekarang, resiko dari pilihan yang aku ambil adalah hidupku jadi kosong. Ya, tapi seenggaknya sekarang aku bisa jalan tanpa harus jatuh lagi kan. Gak ada harapan, gak ada luka, gak ada rasa, dan gak ada resiko. Dan mungkin ini cara paling aman yang bisa aku pilih. Bukan yang paling bahagia, tapi yang paling masuk akal buat orang kayak aku yang anggap kecewa itu melelahkan dan buang-buang waktu. Dan gimana dengan kamu yang lagi dengerin ini? Cara aku buat gak terus-terusan kecewa mungkin terdengar aneh, tapi buat aku itu masuk akal. Karena ya, saat ini cuma itu pilihan yang aku punya.
Kalau kamu ngerasa cara ini cocok ya silahkan dicoba. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kamu pengen coba, kamu berarti juga harus siap sama resikonya. Hidup kamu jadi kosong. Tapi ya menurutku seenggaknya hampa itu masih lebih baik daripada terluka. Gimana menurut kalian?